Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedulur-sedulurku, seluruh warga Patau yang saya cintai. Pilih saya menjadi Bupati Patau. Maka dengan tulus, saya berjanji kepada Anda semua. Gue nggak percaya mau omongan pejabat. Janjinya banyak, ujung-ujungnya kosong semua. Iya, di depan manis, belakangnya ya korupsi lagi, korupsi lagi. Pertama, kita akan bangun dan perbaiki seluruh jalan desa. Kedua, anak-anak kita yang pintar tapi kurang mampu akan mendapat beasiswa. Ketiga, kita akan jalankan pemerintahan yang bersih, transparan, dan tanpa korupsi sedikit pun. Kita nanti pilih dia aja ya. Soalnya papa udah dikasih amplop sama tim suksesnya. Oh gitu, pantesan bisa makan enak. Bersama-sama, kita akan membuat Patau menjadi kabupaten yang maju, sejahtera, dan membanggakan. Ini bukan hanya janji, ini adalah komitmen dan sumpah saya untuk Patau. Ingat, bersama kita bisa, bersama kita menang. Jangan lupa, pilih saya jadi Bupati Patau. Dengan lantangnya Sudbiwo berpidato dengan berapi-api di masa kampanyenya. Dengan janji manis demi kesejahteraan rakyat, banyak yang percaya dan mendukung Sudbiwo untuk menjadi Bupati Kabupaten Patau. Hari pemilu pun tiba, hari yang dimana penentuan pemimpin Kabupaten Patau. Pemilu pun dimenangkan oleh Sudwiwo. Terima kasih kepada rakyat Patau. Saya akan menjadi bupati yang amanah. Dengan dipilihnya Sudwiwo menjadi Bupati Kabupaten Patau, rakyat pun antusias dan ikut merayakan kebahagiaan terpilihnya pemimpin baru. Tapi mereka tidak tahu ada hobi buruk Sudwiwo yang dia miliki. Selamat ya Om jadi Bupati Patau. Makasih. Untuk merayakan ini, kamu mau dibelikan apa? Aku ingin dibelikan mobil baru Om. Loh, bukannya mobil Brio yang kemarin Om belikan masih bagus ya? Tapi bosen Om pakai Brio. Aku ingin beli mobil listrik, ingin nyobain mobil yang bisa dicas. Oh ya udah kalau begitu. Cas dulu Om ya. Oh siap atuh Om. Bikin aku kesetrum lemes ya Om. Bisa saja kamu ini. Setelah dipilihnya Sudwiwo menjadi Bupati Kabupaten Patau, Sudwiwo hidup enak seperti pejabat pada umumnya dipenuhi kemewahan. Rumah mewah, mobil baru, dan mungkin mempunyai beberapa simpanan. Tapi kebiasaan hidup mewah para pejabat yang dipenuhi oleh kemewahan ini berimbas pada masyarakat Patau. Terutama pailitnya dana pembangunan di negeri Konoha. Maka Pak Presiden memberikan kebijakan efisiensi dana APBN Kabupaten Patau pun terkena imbasnya. Sudwiwo ketar-ketir dia tidak mau kehidupan mewahnya direnggut. Dia memutar otak bagaimana cara agar kehidupan mewah tetap berlanjut walaupun ada efisiensi dana APBN. Aduh, nggak bisa dibiarkan ini. Aku harus melakukan cara agar pemasukanku tetap banyak. Kalau kayak gini, nggak bisa beliin Ani mobil baru. Aha, naikin pajak aja. Pajak yang bisa dinaikin di PBB kayaknya bisa dinaikin 250%. Daripada duitnya lari ke judol, mending untuk bayar pajak kan? Sudwiwo menaikkan tagihan pajak PBB 250% untuk menutupi efisiensi dana APBN yang dikucurkan ke Kabupaten Patau. Dengan dalih PBB tidak pernah naik bertahun-tahun, menaikkan pajak 250% sesuatu yang wajar. Rakyat Kabupaten Patau pun kaget dengan kebijakan ini karena dengan naiknya pajak 250% cukup mencekik mereka. Mah, lihat. Pajak naik 250%. Iya Pah, gimana dong? Uang SPPAD aja perlu dibayar. Iya, Mah. Pemerintah ini seenaknya semua pajak dinaik-naikkan. Mana uang pajak dikorupsi terus. Kita nggak ikhlas bayar pajak. Iya, Mah. Kalau ada peraturan baru koruptor dihukum mati sih, kita ikhlas bayar pajak. Iya Pah, ini mah kita cuma ngasih makan koruptor doang. Iya, kemarin aja koruptor korupsi ratusan triliun cuma dihukum 6 tahun. Iya Pah, udah hancur nih negara. Ya sudah, kita mogok bayar pajak biar tahu rasa pemerintah. Iya Pah. Malam pun tiba Sudwiwo membelikan Ani mobil baru. 1, 2, 3, tada! Ih, makasih omku sayang. Jadi makin cinta. Gimana? Kamu suka kan mobilnya?
Suka banget, Om. Ini mah wajib aku pamerin di sosmed. Wah, Ani beli mobil baru. Mobil listrik lagi. Iya sayang, ada apa? Aku ingin beli mobil baru. Ani beli mobil listrik baru, aku juga mau beli mobil listrik baru, Ayang. Kan kita udah punya mobil, masih bagus lagi. Kan mobil listrik, Yang. Apa Ayang nggak sadar pajak kendaraan dinaikkan? Kan mobil listrik kita nggak bayar pajak, kan? Tapi kita belum punya uangnya sayang untuk ganti mobil baru. Ya usahain, Kek. Kamu jadi laki-laki nggak mau usahain keinginan pacar ya? Tapi kan aku perlu nabung untuk beli mobil baru. Udah ah, kamu udah nggak sayang sama aku. Kita putus. Rakyat tidak terima kenaikan PBB 250%. Aksi demo terjadi di Kabupaten Patau. Negeri macam apa ini? Semua dipajakin, pajak yang mencekik. Kami masyarakat Patau tidak terima pajak PBB dinaikkan 250%. Hei Sudwiwo, mana janji kampanyemu yang ingin mensejahterakan rakyat? Janjimu hanya janji manis semua. Hei Sudwiwo, kalau PBB tidak diturunkan, kami segenap masyarakat Pati akan melakukan aksi besar-besaran di kantor Bupati Patau. Sudwiwo menemui pers dan menanggapi soal aksi demo masyarakat Patau. Gimana tanggapan Bapak atas kenaikan PBB 250%? Rakyat sepertinya marah dan akan demo ke jalan. Silakan saja lakukan. Jangankan turun ke jalan 5.000 orang. 50.000 orang pun saya tidak akan menurunkan pajak PBB. Saya tidak takut. Saya tidak akan merubah keputusan. Respon Sudwiwo yang nantangin itu sangat menyulut kemarahan rakyat. Wah, udah nggak bener ini. Pejabat malah nantangin. Iya bacotnya, nggak takut sama 50.000 masa. Iya, kumpulin massa nih bang. Kita harus demo besar-besaran. Kita obrak-abrik kantor bupati. Jangan kasih kendor sampai tuh bupati tahu rasa. Harus sampai lengser tuh bupati. Ayo, rakyat Patau, kita harus bergerak. Sementara itu Sudwiwo malah mesra-mesraan dengan simpanannya. Ayang kok berani banget sih ngomong gitu? Gak takut. Takut emang sama rakyat. Ngapain takut sama rakyat? Rakyat itu tugasnya melayani pejabat. Ya. Terus Om tugasnya apa dong? Ya melayani kamu, bikin kamu seneng. Karena tanpa kamu, Om gak bisa hidup. Kebalik Om, yang ngelayanin Om itu aku, bukan Om. Aku kan cinta mati sama kamu, jadi seneng aja bikin kamu seneng. Ah, Om, bisa aja bikin Ani melayang-layang. Hei, berhenti kalian jika ingin selamat. Mobil mereka pun diberhentikan dengan paksa. Ani pun ditangkap oleh penjahat. Sudwiwo lari terbirit-birit meninggalkan Ani ditangkap. Sudwiwo terus berlari hingga malam pun tiba. Sepertinya sudah aman. Pasti mereka itu pendemo yang dendam sama saya. Sepertinya saya harus kabur dari kota ini. Maaf Ani, saya tinggalin kamu. Tapi saya harus selamat. Cari simpanan gampang, bisa nemu di kota lain. Sudwiwo ditangkap orang misterius. Apa-apaan ini? Tolong! Esoknya Sudwiwo dibawa ke tempat eksekusi. Sudwiwo diarak ke altar eksekusi untuk menebus semua kesalahannya. Sudwiwo hanya bisa pasrah atas eksekusinya. Dan yang mengeksekusi seorang Yongku Bagi si badut. Hei koruptor rakus, siap-siap kau mati. Rakyat Indonesia ingin koruptor dihukum mati. Ampun, tolong jangan bunuh aku. Seperti sang raja bajak laut, akhirmu akan menjadi tontonan yang tak terlupakan.